Meski telah terungkap misteri pembunuhan yang dilakukan si Buro, namun pola serangannya masih belum diketahui. Hal ini tentunya membuat pihak kepolisian, khususnya Ichijo, semakin sulit dalam menentukan setiap pergerakan makhluk tak dikenal. Dan kini permainan semifinal akan dimainkan oleh anggota Go berikutnya, yaitu Go Bemyugi. Ia sangat tertarik pada sebuah musik, dan mari kita mulai pembahasan untuk mbak-mbak dark yang satu ini. Diawali dari sekumpulan remaja yang sedang berlatih koreografi dengan diiringi musik dari radio tape. Dan tiba-tiba muncul si Bemyu yang kemudian ia mengubah saluran pada radio tersebut hingga ditemukan alunan musik yang ia cari. Namun di sini Bemyu belum memulai gegerunya karena sepertinya pada sini ini bertujuan hanya untuk menjelaskan bahwa Grongi ini tertarik dengan sebuah musik. Beralih ke Pore-Pore yang dimana Godai sedang membahas tentang hasil analisa Tsubaki tempo hari terkait sengatan listrik. Yang menurut Tsubaki, sensasi tersebut berawal dari alat bantu kejut ketika Godai pingsan saat terkena racun Shiginoga. Meski Tsubaki terlihat bercanda, namun Godai membenarkan hal tersebut karena pada dasarnya tidak tertulis apapun di naskah kuno tentang kekuatan listrik yang ia dapatkan. Dan sepertinya kekuatan rising tidak terjadi pada kesatria Kuga terdahulu, dan peningkatan Kuga yang Godai miliki sekarang merupakan edisi milenium khusus. Sementara itu si paman sedang berlibur ditemani Nana, Minori, dan teman seprofesinya Bu Guru Keiko Motoshiro yang katanya sedang mengandung anak dari suaminya. Pada episode sebelumnya mereka akan pergi ke pantai, namun karena takut akan insiden makhluk tak dikenal, jadi ia mengubah destinasi liburan di kolam renang terdekat, yaitu di Misuzawa Waterpark di sekitar kedainya. Namun Godai nampaknya tidak mengetahui mereka berada di kolam renang tersebut. Dari beberapa insiden makhluk tak dikenal yang dimana pola pembunuhannya tidak terlalu rumit dan bisa diselidiki, namun baru kali ini pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap pola pembunuhan, yaitu dari makhluk nomor 37. Sementara untuk pergerakan si nomor 3, pihak kepolisian masih belum mendapatkan perkembangan apapun. Lalu datang Jin yang selesai meneliti Goram, yang rupanya ia sangat antusias hingga datang tiap hari untuk menyelidiki demi menguak misteri naskah kuno. Demi menguak misteri naskah kuno yang ada pada tubuh Goram. Kemudian Shin beralih ke Baruba dengan diikuti ajudannya, siapa lagi kalau bukan si Goma. Mereka ditemui oleh salah satu Grongi dari anggota Go dengan berpakaian layaknya militan. Ia mengatakan bahwa kekuatan Kuga lumayan juga hingga bisa-bisanya membunuh si Buro. Dan ia mengharapkan Bemyu bisa berhasil menyelesaikan permainannya. Ini artinya bahwa Gerizaki Baskegeru si Bemyu akan dimulai. Namun di sini terlihat Goma sedang meraba-raba bulu dadanya sendiri, entah ia sedang gatal atau ada sesuatu yang ia rasakan. Bemyu ta Gegeru Bipsogutto Zabburo Dan benar saja, Bemyu akan memulai permainannya. Terlihat ia mendatangi tempat rekreasi yaitu Dolphin Pool, dan ia membawa kertas yang ternyata sebuah not lagu, dan diperlihatkan pula si Grongi penghitung dengan benda misterius dan tertera 3 simbol aneh. Sementara itu di Pore-Pore, Godai dan Sakurako disibukkan dengan para pengunjung restoran. Tsubaki yang kebetulan sedang cuti dari pekerjaannya karena tertarik dengan Sakurako, ia pun berniat mengajaknya makan siang bersamanya. Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, Sakurako memintanya untuk membantunya saja. Beralih ke Sasayama yang memanggil semua unit kepolisian bahwa ada laporan pembunuhan di Dolphin Pool, tempat yang didatangi si Bemyu tadi, yang hingga kini belum ada saksi mata, dan rupanya si Bemyu sudah berada di tempat lain, yaitu di Lexus Swimming School.
yang sepertinya di kolam renang tersebut ia usai melakukan pembunuhan. Godai mendapat kabar dari Chijo karena ada urusan yang lebih darurat, mau tak mau ia harus meninggalkan Sakurako. Si paman, Nana, dan yang lainnya rupanya menyudahi liburannya, dan di sini tanpa diketahui mereka berpapasan dengan makhluk tersebut. Yang setelah dari Reksa Swimming School, ini Bemyu mendatangi Mizusawa Waterpark. Ichijo dan Sugita yang sudah berada di TKP yaitu di kolam renang Dolphin. Dari sekian banyaknya orang di kolam renang tersebut, ternyata jumlah korbannya hanya 16 orang dan ada bekas luka di dada para korban dan belum bisa dipastikan penyebab kematiannya. Lalu ada laporan susulan dari Sakurai terkait pembunuhan di Lexus Swimming School dengan jumlah 24 korban, 16 diantaranya adalah anak-anak. Ichijo pun segera bergegas menuju TKP yang kedua, yang tentunya ia meminta Godai untuk menuju ke sana. Sementara Sugita akan melakukan penyelidikan di Dolphin Pool. Di Mizusawa diperlihatkan bagaimana Bemyu membunuh mangsanya di dalam air, yang rupanya ia membunuh dengan menggunakan sebuah cambuk yang saat menyentuh korbannya, seketika itu mereka langsung tiwas di tempat. Setelahnya si Gronggi penghitung mengatakan, "Cambukmu sangat keras sebagai tongkat." Kemudian Bemyu membalas, "Aku hanya mengubah musik menjadi kematian yang indah." Setelah pulang berlibur, mereka terkejut karena bukannya Godai yang mengurus kedainya, melainkan Sakurako. Namun baginya tidak masalah karena ia melakukannya dengan ikhlas hati dan sudah menganggap mereka sebagai keluarganya. Lalu datang Tsubaki untuk membantu, namun tiba-tiba ada panggilan mendadak dari Chijo yang mengharuskannya untuk mengotopsi mayat korban dari makhluk nomor 38. Meski ia sedang cuti, di situasi yang darurat ini, demi kepentingan umat, ia harus tetap melakukan pekerjaannya. Sementara itu di TKP, Godai dan Ichijo belum mengetahui motif pembunuhan makhluk nomor 38 yang selalu mengincar area kolam renang. Hal ini tentunya membuat pihak kepolisian menutup semua kolam renang di sekitar kota Tokyo. Lalu keduanya mendapati laporan selanjutnya dari Sasayama yang kali ini ada saksi mata yang mencurigai sosok makhluk nomor 38 di kolam renang Mizusawa. Dengan segera Godai pun menuju ke sana, dan dalam perjalanan tanpa Godai ketahui, rupanya ada sosok yang sedang mengintainya. Selesai dari kolam renang, Minori mampir di kediaman Bu Guru Keiko. Dan di sini diperlihatkan penampilan cameo dari sang raja komedi. Siapa lagi kalau bukan Stephen Chow, yang rupanya ia berperan sebagai suami dari Keiko Motoshiro. Ya meski hanya fotonya saja. Kemudian mereka dikejutkan dengan sebuah berita kasus pembunuhan makhluk tak dikenal di setiap kolam renang di Tokyo. Salah satunya kolam renang yang mereka datangi yaitu Mizusawa dengan jumlah 16 korban. Yang kini total dari keseluruhan kasus di kolam renang telah mencapai 56 orang. Mendengar hal tersebut membuat Keiko Sensei shock hingga jatuh pingsan. Begitupun dengan Nana dan pamannya. Keiko Sensei! 箇所に及び警視庁では現場に居合わせたってことはちょっと違ったら私らもなんとか Di Mirage Hotel, tepatnya di distrik Minato, Bemyu kembali menjalankan aksinya. Namun di sini ia hanya membunuh 2 orang saja. Oh iya, kalian lagi nggak pause video kan? Barangkali ada yang sepemikiran. Setelah membunuh korbannya, Bemyu yang masih berada di Mirage Hotel, tanpa sengaja ia melihat sebuah piano yang kemudian ia akan memainkannya. Beralih ke Godai yang sedang dalam perjalanan menuju Mizusawa Waterpark. Dan benar saja, rupanya si Bada mengikutinya. Berbeda dari aksi yang singkat ketika pertama kali ia muncul, kini sepertinya ia ingin mencoba battle dengannya. Badai yang terus mengikutinya, Godai pun berupaya untuk menghabisi makhluk yang satu ini dengan mengarahkannya menuju sebuah bangunan kosong. Kyokugin Sagizaza Kobada Masa Henshin!
Rupanya Gobadaba menjuluki dirinya sendiri sebagai pengendara mematikan, dan selebrasi perubahan wujudnya menyerupai Kamen Rider. Tak hanya itu saja, ia menggunakan ornamen dari tubuhnya untuk merubah motor yang ia kendarai yang disebut sebagai bagi buson. Dan akan ada pembahasan secara detail untuk Ronggi yang satu ini, tentunya ketika tiba gilirannya saat Garisha Kibas Kagerunya dimulai. Di saat Godai akan memulai pertarungannya, Ichijo memberitahukan bahwa nomor 38 telah melakukan aksinya di Mirage Hotel, dan ia memintanya menuju hotel tersebut. Namun situasi tidak memungkinkan. Di lain tempat, secara bersamaan Bemiyu mulai memainkan piano, dan dengan iringan musik kematian, Battle Rider pun dimulai. Sesuai julukannya, sang rider mematikan, motor yang ia gunakan nampak lebih cepat karena pada saat Godai melakukan serangan fisik, yang setelah itu ia lompat kembali ke motornya, tiba-tiba si Bada menghilang begitu saja. Dan rupanya ia datang dari arah yang tak terduga, yang pada akhirnya Godai harus terkena serangan bagi buson hingga ia pun terpental, yang kemudian muncul percikan dari gesekan tubuhnya yang memicu sebuah ledakan dari bahan bakar di sekitarnya. Sesampainya di Mirage Hotel, Ichijo sempat akan menghampiri seseorang yang memainkan sebuah piano. Karena dilihat dari situasi tersebut, patut dicurigai bagaimana bisa seseorang main piano sedangkan situasi di luar, polisi disibukkan dengan kasus pembunuhan. Namun ketika Sakurai memanggilnya, seketika itu Bemiyu menghentikan musik yang dimainkannya. Di hotel tersebut hanya ada 2 korban, dan masih sama seperti sebelumnya, terdapat luka di masing-masing dada korban. Berdasarkan pengamatan Ichijo, ada kemungkinan besar nomor 38 melakukan aksinya di kolam renang dengan alasan tertentu. Di Dolphin Pool 16 orang, Lexus 24 orang, Mizusawa 16, dan di Mirage Hotel dengan jumlah yang paling sedikit hanya 2 orang. Dan dari sekian banyak orang, tidak seluruhnya diserang olehnya, yang sepertinya ada hubungannya dengan jumlah korban, karena jumlah korbannya berbeda di tiap masing-masing kolam renang. Beralih ke Baruba yang menemui si Bada dan menanyakan pertarungannya dengan Kuga yang sepertinya ia sebanding dengannya. Shin beralih ke Godai, ia menceritakan pada Ichijo tentang kemunculan pengendara misterius yang menurutnya wujudnya mirip dengan makhluk nomor 6. Namun Ichijo tidak terlalu ingin membahas karena sekarang fokus pada makhluk nomor 38 yang polanya masih belum ditemukan. Sama halnya dengan nomor 37, ia menyerang di beberapa wilayah akan tetapi jumlah korbannya selalu berjumlah 9 orang. Namun pada kasus kali ini jumlah korbannya selalu berbeda. Kemudian Tsubaki menghubungi Ichijo. Dari hasil otopsi, para korban meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh sesuatu dengan suhu yang sangat rendah, hingga korban memiliki luka radang dingin tingkat 3 di dada mereka, yang menyebabkan suhu di sekitar hati menurun hingga menimbulkan serangan jantung. Karena seorang manusia bisa terbunuh dengan suhu sekitar minus 100 hingga 150, dan dalam dunia kedokteran, baru kali ini ia menemukan kasus yang demikian. Setelah mendapat keterangan hasil otopsi dari Tsubaki, mereka kembali menganalisa dari kasus sebelumnya yang dilakukan nomor 37 yang beroperasi di 23 distrik di Tokyo dengan jarak yang sama di setiap tempatnya, yang kemungkinan pola serangannya memiliki arti seperti sebuah urutan tertentu. Lalu mereka melihat urutan wilayah yang diserang nomor 37 dan urutan kolam renang yang diserang nomor 38. Dan ngomong-ngomong tentang sebuah urutan, Ichijo nampaknya mengetahui sesuatu.
違いない。 Benar saja, kecurigaan Ichijo akan makhluk tersebut sangatlah tepat. Ia mendatangi sebuah piano yang dimainkannya dan terungkap bahwa makhluk tersebut menyerang kolam renang berdasarkan irama musik. Dimulai dari Do yang berarti Dolphin Pool, lalu Re-nya Lexa Swimming School, yang ketiga Mi yang berarti Mizusawa Water Park, dan kemudian Mi lagi yaitu Mirage Hotel. Serta jumlah korbannya pun melambangkan skala notnya. Jadi 2 korban di Mirage Hotel yang berarti setengah not, 8 korban adalah not 1/8. Jika 16 korban di Dolphin Pool, artinya 2 ketukan nada not 1/8. Begitu pula sama dengan 16 korban di Mizusawa. Sedangkan di Lexus Swimming School 24 korban. Namun 16 korban diantaranya anak-anak. Berarti not 1/8 untuk dewasa dan not 1/16 untuk anak-anak. Dan ketika Ichijo memainkan nada dari urutan not tersebut, その曲、ショパンの革命のエチュード。 lagu ini karya Frederick Chopin yang merupakan seorang komponis dan pianis asal Polandia yang dikenal sebagai salah satu musisi romantik terbesar di zaman itu. Revolusioner Etude terinspirasi dari insiden serangan Rusia pada tahun 1831, tepatnya bulan November. Setelah berakhirnya revolusi Polandia yang gagal melawan Rusia, kemudian ia menulis Etude ini. Kembali ke benang merah, Ichijo berasumsi bahwa 4 kolam renang yang telah diserang makhluk tersebut berdasarkan nada yang baru saja ia mainkan. Tidak hanya pola serangan nomor 38, rupanya pola serangan nomor 37 pun terungkap, yang dimana ia menyerang sesuai urutan berdasarkan abjad Jepang yang diambil dari kanji pertama di setiap nama wilayah yang telah tercatat. Dan untuk mengetahui lokasi serangan nomor 38 selanjutnya, yaitu berdasarkan not kelima dari lagu tersebut, yaitu So. Namun karena semua kolam renang kini ditutup, mereka pun paham harus kemana perginya. 次に奴が狙うのは Di sisi lain, Jin memberikan sebuah hadiah untuk Sayuru, anak dari Enokida. Karena tempo hari ia melihat Enokida nampak mementingkan pekerjaan ketimbang kebersamaannya dengan anaknya sendiri. Jin berharap dengan hadiah tersebut, Enokida bisa menghabiskan waktu bersama sang anak. Di Pore-Pore, Nana yang terlihat murung semenjak guru dramanya terbunuh oleh makhluk nomor 31, ditambah lagi ia merasa syok dengan kejadian di Mizusawa. Lewat sambungan telepon, ibunya mengkhawatirkannya. Namun karena ia pergi ke Tokyo atas kemauannya sendiri demi kehidupan yang lebih baik, maka tidak ada yang harus ia sesali. Karena hidup itu sebuah anugerah, sama halnya dengan Keiko Sensei yang kini telah tersadar, ia merasa risau akan kelahiran bayinya kelak. Yang entah bahagia atau tidak, terlahir di dunia yang penuh kejahatan makhluk tak dikenal. Namun lahirnya ia ke dunia bukanlah hal yang buruk, karena sesuatu yang buruk itu akan selalu ada yang membuat manusia dipenuhi kesusahan dan keraguan. Akan tetapi setiap manusia pasti memiliki impian kecil yang bisa terwujud, seperti berteman dengan orang-orang soleh, memiliki pasangan yang soleh pula, hingga menikah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. 生きるってやっぱり素敵なことですよ。お母さんになって赤ちゃんにそのことを教えてあげてください。 Pihak kepolisian kini telah memberikan larangan untuk berenang di semua pantai di Tokyo yang berawalan dengan So. Ichijo yang ditemani Godai, keduanya akan pergi ke pantai untuk memastikan jika masih ada orang-orang yang berenang di pantai tersebut. Sementara Sugita dan Sakurai akan pergi ke pantai lainnya yang berawalan So, yaitu Sodegaura. Kemudian Shin beralih di sebuah pantai yang bernama Sotaura. Rupanya benar saja, Bemiyu mengubah target serangannya di pantai tersebut, dan ia melihat beberapa remaja di pantai yang akan menjadi mangsa selanjutnya. Ketika salah satu dari mereka terbunuh, semuanya pun berlari ketakutan. Beruntung ketika Bemiyu hampir membunuh dengan cambuknya, rupanya ia terkena tembakan peluru pemecah saraf yang membuat cambuk tersebut terjatuh. Godai pun dengan segera melakukan henshin yang untuk perubahan kali ini, ia menggunakan Dragon Form. Karena butuh pergerakan yang gesit untuk menghadapi musuh yang satu ini, terlebih lagi dengan serangan cambuknya yang mematikan. 以上さんみんなを分かった。みんな早く逃げろ。こっちだ。先生。 Rupanya kelompok Go berbeda dari kelas Kurunggi di bawahnya, yang dimana senjata yang mereka gunakan diambil dari sebuah ornamen di tubuhnya. Begitu juga seperti yang dilakukan Shibada, namun bedanya ia menggunakan motor sebagai senjatanya.
Seperti yang dikatakan Tsubaki, para korban terkena serangan jantung dengan suatu benda yang suhunya hingga minus 150 derajat. Dan di sini diperlihatkan tongkat Dragon Rod yang terkena cambuk cryogenik si Pemiu seketika membeku dan membuatnya rapuh. Sesuai dengan namanya yang didasarkan kata Jepang yaitu Umihebi yang berarti ular laut, dan suku kata G di belakangnya yang merupakan spesies hewan yang hidup di air. Ketika Godai kehilangan tongkatnya, deburan ombak yang kebetulan membawa sebilah batang kayu yang kali ini ia gunakan dengan mode Rising Dragon Form, yang kemudian tongkatnya ikut berubah menjadi Rising Dragon Rod dengan tampilan kedua ujung menjadi tombak, serta ia melakukan gerakan Rising Dragon Splash. Tentu gerakannya menjadi lebih lincah yang membuat Bemiu terlempar hingga ke tengah lautan dan menjadi sebuah ledakan yang indah. Di akhir scene diperlihatkan sosok Kurongi yang tentunya Kirisaki Baskegeru selanjutnya akan dimainkan olehnya. Dan seperti apakah misteri permainan yang akan ia mainkan? Maka jangan kemana-mana, tetap di channel ini dan jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya ya. ゴビの出でバロンザ